Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dewi dengan NIM 210-201-633 yang akan membacakan makro Tartibul Wilayah Minan Nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalifu fi tartibil wilayati minan nasabi. Fa inda maliki annal wilayata mu'tabiratu bit-ta'sibi ilal ibni. Faman kana aqrabu usbatu kana ahaqu bil wilayati. Wal abna'u indahu aula wa annas safalu summal aba'u summal akhwatu lil abun wal ummun summa lil abun summa banul akhwatu lil abun wal ummun summa lil abun faqat summa ajdadu lil abun wa in alu. Wa qala al Mughirah al jaddu wa abuhu aula minal ahihi wa banahu laisa minal asli summal umumatu ala tartibil akhwati wa annas safalu summal maula summa sultana wal maula al a'la indahu ahaqqu minal asfalu wal wasi indahu aula min wali nasabi a inni wasiyal abun. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam wali dari segi nasab. Kata perwalian atau wali berasal dari bahasa Arab yaitu wali yang berarti pemilik kekuasaan. Secara bahasa, wali juga berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan atau nusroh, dan juga kekuatan atau kudroh. Ini berarti seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat fuqaha, yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan atau akad tanpa harus adanya persetujuan dari orang yang di bawah perwaliannya. Wali di dalam perkawinan dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim, yang ketiga wali muhakkam, dan yang terakhir wali maula. Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah atau keturunan antara dia dengan calon pengantin perempuan tersebut. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah membagi wali nasab menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama wali dekat atau wali aqrab, yaitu ayah. Kalau semisal tidak ada ayah diganti menjadi kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang masih dalam pengampuannya, yaitu menikahkan mereka tanpa harus meminta persetujuan dari anak gadisnya. Kekuasaan ini disebut dengan wali mujbir. Kedua, wali jauh atau wali abad, yaitu wali yang dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek. Selanjutnya adalah wali hakim. Wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya sebagai penguasa atau qadhi berhak melakukan akad pernikahan. Lebih jelasnya, yang dimaksud wali hakim adalah wali yang diberi kekuasaan oleh kepala negara. Selanjutnya, wali muhakkam. Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan anak mereka. Orang yang bisa diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang dianggap terpandang, disegani, luas pemikiran ilmu fikihnya, terutama di bidang munakahat, adil, Islam, dan laki-laki. Yang terakhir adalah wali maula. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan tersebut rela menerimanya. Yang disebut perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, berdasarkan kitab Bidayatul Mujtahid, para ulama berbeda pendapat dalam mengurutkan wali dari segi nasab. Menurut Imam Malik, bahwa perwalian didasarkan pada asobah dalam ilmu waris kecuali anak laki-laki. Tapi barang siapa yang asobahnya lebih dekat, maka
lebih berhak dalam perwalian. Dan anak laki-laki meskipun terus sampai ke bawah menurutnya lebih utama. Kemudian bapak sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak saudara laki-laki kandung, kemudian anak saudara laki-laki sebapak saja, kemudian kakek dari pihak bapak, dan terus sampai ke atas. Sedangkan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik tentang perwalian anak laki-laki. Beliau, Imam Malik, tidak membolehkan sama sekali. Dan tentang mendahulukan saudara laki-laki daripada kakek, beliau mengatakan tidak ada perwalian bagi anak laki-laki. Terkait perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Malik itu kalau dalam perwalian berdasarkan pada asobah kecuali anak laki-laki, dan asobah tersebut itu memakainya lebih dekat agar lebih berhak dalam perwalian. Sedangkan Imam Syafi'i berpegang dengan asobah. Kalau menurut pendapat saya, berdasarkan kitab Bidayatul Mujtahid, yang paling berhak untuk menikahkan terlebih dahulu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian asobah atau yang berhubungan dengan nasab, baru kemudian wali hakim dan wali muhakkam. Kemudian i'rabnya wahtalifu itu menjadi fi'il fa'il. Baitnya fa'il, al-fa'ilul ladzi ka marfu'ayata zaidun munirun wajhuhu min ni'mal fata. Kemudian fi tartibil wilayati itu jadi jar majrur, tartibil wilayati itu jadi majrur, minan nasabi jadi majrur, fa inda maliki jar majrur, anal wilayata itu pengamalannya inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Mu'tabiratun itu jadi khobarnya inna.